Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Selamat pagi siswaku semuanya. Selamat pagi anakku. Selamat pagi Pak Guru. Ayo kita berdoa. Pak, coba Pak metu. Bersiap kepada Rasul bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lakukan doa, Pak Guru mau mengajarkan kalian, ya. Pak Guru mau mengajarkan kalian, belajar kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada mau dulu. Ya, ada. Afiatun. Ahmad Andri. Alif. Andri. Ada. Nanda. Ya, berarti yang bermasuk Afi, ya. Afi yang bisa ya. Semoga Afi bisa sehat kembali ya. Bisa ya, pada hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu tanggal 10. Kita melakukan kegiatan pembelajaran IPA. Hari ini Pak Guru akan menerangkan tentang apa ya nanti? Nah, tentang Dena. Apa? Dena. Nah, Dena ini. Ya. Dena. Kita tahu ya. Dena itu apa? Nah, kalian pernah lihat Dena belum? Dena itu kan semacam gambar. Gambar yang isinya apa aja? Ada rumah, ada jalan, ada gunung, pokoknya semua yang tergambar di alam. Di atas lah cara kasarnya ya. Nih, menurut garis besar, Dena merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, peta, atau gambar rancangan dan sebagainya. Sudah. Ini tadi buka Pak Guru. Kita dalam mempelajari materi Dena ini akan mempelajari 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengenal konsep Dena dan fungsinya. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mengenal konsep apa? Dibuatnya Dena itu untuk apa kayak gitu ya. Kedua, membaca Dena. Ada gambar, berarti kalian itu disuruh untuk apa? Membaca letak, posisi suatu tempat. Bisa bangunan, bisa juga yang lain, ya. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu membuat Dena secara sederhana nanti. Gambar kota, diisi apa nanti tergantung dari perintah, ya. Berikutnya, ya setelah kita lihat tadi, nah Dena itu merupakan suatu gambar yang menunjukkan letak kota,
jalan, peta atau gambaran jalan dan sebagainya. Yang bertujuan untuk apa? Tujuan itu untuk apa? Tujuannya Dena. Tujuan dibuatnya Dena adalah untuk memudahkan pengguna dalam melacak suatu lokasi. Misalnya Irsa mau ke rumah sakit, dan Irsa bingung, nggak ada orang, mau tanya sama siapa, misalnya nggak ada orang ya. Kemudian si Irsa punya Dena, letak dari rumah sakit tersebut. Oh, ternyata rumah sakitnya berada di sebelah kanan kuburan misalnya, ya kuburan, atau di sebelah kirinya sungai misalnya, itu ya. Itu adalah tujuan dari dibuatnya Dena, untuk melihat lokasi sehingga sebagai penggunanya akan lebih mudah mencari lokasi. Berikutnya, nah ini tadi ya, fungsi dari Dena. Fungsi Dena yang pertama, sebagai fungsi ruang dapat digunakan untuk menunjukkan posisi setiap ruangan dalam bangunan. Kalau ini Dena sederhana ya, kecil bangunannya atau gambarnya kecil, tapi di dalamnya itu dalam ruangan rumah. Berarti kalau di rumah ada apa aja ruangannya? Ada ruang apa aja? Ruang kamar mandi, ruang dapur, kamar mandi, kamar apa lagi? Toilet, biasa. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi tergambarkan lewat adanya Dena. Jadi lokasinya kelihatan. Oh, gambar ini apa? Lokasi ruang tidurnya di sebelah ini ada jendelanya. Ya. Oh, ini toiletnya sebelah sini. Itu adalah tujuan dari Dena. Ya, mempermudah mencari lokasi. Berikutnya, yang berikutnya mengetahui di mana saja letak pintu dan jendela. Tadi itu ya, ada pintu sebelah utara misalnya, ataupun jendela sebelah sini kayak gitu ya. Kemudian Dena memiliki fungsi isi uang sehingga pembaca dapat. Ya, fungsi Dena yang pertama tadi yang bentuknya adalah untuk menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Ya, bentuk permukaan bumi dilihat dari atas. Ada apa di permukaan bumi? Ada perairan atau laut ya. Ada daratan, ada benua, ada sungai, semuanya tergambar lewat adanya Dena. Ya. Jadi salah kasarnya itu bentuk kecilnya bumi lah, misalnya tapi sekarang kecilnya. Berikutnya, untuk memperlihatkan ukuran berapa luas dan jarak serta arah suatu tempat di permukaan bumi. Jadi kelihatan jarak dari Brebes ke belakang bawah itu bisa diatur atau bisa dilihat jaraknya melalui Dena. Ya, Luhut, desa kita kan Luhut. Misalnya kalau berhenti kira-kira berapa kilo, bisa diketahui dengan adanya Dena. Lebih lengkapnya kalian bisa melihat yang namanya Google Map. Apa? Google Map. Kalau kalian sering pegang HP, itu ada Google Map, diklik nanti ada gambar peta. Peta itu nanti ada rumah, ada daratan yang bisa diukur, ya. Itu. Ya, bentar. Yang mau tanya ya nanti ya. Berikutnya, pada saat terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, maka Dena suatu bangunan digunakan untuk mengevakuasi dan mencari jalan keluar untuk membantu orang yang terjebak. Misalnya di rumah sakit ada Denanya. Ini ada gempa, kita lihat gambarnya. Ini tempat evakuasi. Maksudnya evakuasi apa? Tempat yang aman agar tidak terjadi cedera ketika gempa. Jadi dialihkan ke sana semua. Misalnya berada di bawah atas, evakuasinya di bawah, langsung menuju ke tempat lokasi tersebut karena sudah ada Denanya. Itu ya. Berikutnya. Nah, di sini kalian akan mempelajari Dena, jenis-jenis Dena. Jenis-jenis Dena ada dua, Dena sederhana dan Dena kompleks atau desain kompleks. Kalau Dena sederhana itu Dena
yang telah dibuat dalam bentuk praktis dan belum dipublikasikan secara resmi. Misalnya dana rumah, dana kelas, dana tempat duduk siswa. Kalau di sini merupakan dana sederhana apa komplek? Nih, ruangan sederhana. Kenapa? Cuma dua ruangan satu rumah saja. Ada ruang kelas 1, ruang kelas 2. Kalau di sana ada apa? WC. Kalau di sana ada apa? Kan? Kantin. Itu dari digambar. Ya itu fungsi dari dana sederhana. Membuat dana sederhana. Kalau dana desain komplek, berarti dana yang tujuannya menciptakan bangunan dengan struktur yang lebih kompleks. Contohnya adalah peta kawasan wisata Borobudur yang dibuat oleh kantor wisata. Kalian kalau berkunjung ke Borobudur nanti kelas 6 ya, fiktif ya barangkali. Ya nanti barangkali itu nih di sana sebelum masuk ke sebelum masuk ke Borobudur, kalian akan diberikan brosur berupa gambar dana. Letaknya apa? Tujuannya apa? Agar kalian tidak tersesat di jalan. Saya berada di sini, kamu lihat lingkungannya disamakan dengan gambar. Oh, saya berada di sini. Jadi kalian bisa mencari tempat yang kalian tuju dengan baik. Ya, ini gambar-gambar denanya nih. Ini gambar dana. Ini berarti gambar dana apa ini? Sederhana rumah berarti gambar dana sederhana atau komplek? Sederhana kalau rumah ya. Nah kalau ini sederhana ya. Kalau ini berarti komplek. Karena apa? Ada kantor polisi, ada jalan, ada sekolah, ada hotel. Itu komplek. Nah ini adalah lokasi dana sekolahan kita. Nih ya. Ini kita ini ada jalan. Ini ada apa ini? Rel kereta, bisa diketahui ya. Ini kalian bisa lengkap lihat ini. Itu nanti di Google internet itu ada banyak ya. Berikutnya kalian juga bisa melihat rumah kamu nanti di sini. Masalah ya. Nanti ya. Berikutnya. Nah, unsur dana. Kalian kan pernah lihat dana di kertas ini. Paling atas ada apa? Judul ya. Harus ada judul biar tidak bingung. Ini dana apa ya? Misalnya kita mau membuat dana rumah berarti dana rumah Wita misalnya. Wita kan punya rumah. Dibuat dana rumah Wita. Nah, rumah Wita itu ada apa aja di dalamnya? Oh, ada ruang tidur, ada ruang dapur, ada kamar bermain, misalnya ada kamar ini gitu ya. Itu tujuannya dana sederhana. Itu tujuannya judul ya, biar bisa menunjukkan. Berikutnya petunjuk arah mata angin yang mengarah ke utara. Utara sebelah mana? Sana. Berarti tapi kalau digambar di atas apa di bawah? Atas nih contohnya nih. Nah, ini. Utara masih di atas ya. Ini. Ya ini. Lokasi atau tempat. Ada nama lokasi dana tersebut ya. Ada. Kemudian tempat yang sudah dikenali. Maksudnya apa? Dana itu kan mewakili gambar yang banyak. Misalnya gambar yang paling gambar di budaya apa? Tempat apa? Masjid. Apalagi? Musola. Terus rumah apa? Rumah banyak. Rumah sakit. Misalnya lagi kantor polisi. Itu juga tempat-tempat yang mudah dikenali. Itu salah satu penggambaran di dana. Ya. Berikutnya ada nama jalan ya. Nih, ada arah menuju lokasi. Kemudian ada memiliki nama di setiap tempat yang terdapat gambar dana. Jadi setiap gambar dana itu nanti ada nama-nama tulisan. Ini sih ada ya. Ini nama-nama tulisan ini maksudnya. Ada lapangan, ada kantor, ada sekolah, ada hotel. Ya. Di sini
janganlah aku nggak ada kuburan digambar kuburan. Wah, loh, ini saya orangnya bingung. Saya berada di mana ya? Apa benar? Ini kan gak ada kuburannya, kenapa ada? Malah membingungkan pengguna dana tersebut ya. Jadi harus sesuai sama keadaan ya. Nah, arah mata angin. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita kan punya arah mata angin ada berapa? 1, 2, 3. Yuk kita nyanyi. Timur Tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Kalau sebelah selatan di atas atau di bawah? Bawah selatan. Kalau sebelah timur di Paburu itu sebelah barat, sebelah kanan atau kiri? Kiri. Kanan barat. Kalau sebelah kiri ada kalian juga harus bisa menghafal arahnya, arah mata angin harus bisa, jangan bingung ya. Berikutnya, nah sekarang cara membuatnya. 1, persiapannya apa aja? 1, siapkan alat bahan seperti apa? Kertas, pensil, terus spidol, garis, penghapus, ya terus. Kemudian berilah tanda arah mata angin pada bagian utara. Ini tadi ini. Nah ini kan di sini nih ada nih. Nah ini arah tanda mata angin ini. Ya. Kita dikasih tanda arah mata angin utara. Cukup utara aja sudah bisa mewakili. Sudah bisa memberi informasi yang bagus ya. Berikutnya ini mau nah. Memulai menggambar di tempat yang kamu inginkan. Berarti kamu harus bisa menggambarkan. Saya kira-kira berada di sini. Berarti apa yang akan saya gambar dulu? Misalnya sebelah sana dulu, boleh. Tapi urutannya harus sesuai sama lokasi, ya. Lokasi kita sendiri, lokasi di kanan, kiri, depan, semuanya harus digambarkan. Dan dikasih nama, ya. Kemudian tuliskan nama-nama tadi itu ya. Berikan warna sesuai yang kamu inginkan. Agar ada perbedaan antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain, kalian bisa menambahkan warna. Itu ya. Nah, kita istirahat. Kalau punya es briefing sebentar ya. Es briefing sebentar. Yuk. Yuk, tanya.
kedua nanti kalian buat denah sesuai dengan di sekolah kita aja ya. Denah kita di sekolah kita ada apa aja? Kan ada gambar, ada kantor, ada ruangan ini, ada ruangan kelas 2, kelas 1, ada lapangan di depan tuh, satu pacara. Kalian gambar ya. Semua materi yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu tentang denah, kalian dihafalkan di rumah ya. Ini adalah penutup dan kesimpulan dari Pak Guru yang pertama yang sudah Pak Guru sampaikan. Kalian punya mati ya, jadi tidak apa-apa ya, diteruskan ya. Yang punya mati ini. Ya. Yang pertama denah, kalian kan tahu denah itu adalah gambar yang berisi apa ya? Jalan, terus rumah, ada nama-namanya, ada arah mata angin, itu denah. Jenis-jenis denah tadi yang jelas Pak Guru ada dua, yaitu denah apa? Sederhana, kemudian denah kompleks, betul ya. Kalian tahu ya, itu dihafalkan, dimengerti. Kalian kan tadi sudah buat yang namanya denah sederhana, yaitu berupa apa? Rumah. Betul, itu jenis-jenisnya kalian sudah tahu, pengertiannya tahu. Berikutnya adalah fungsi. Nah, fungsi-fungsi denah tadi yang Pak Guru sampaikan juga. Fungsi pertama yaitu sebagai penunjuk lokasi, mengetahui lokasi, mengetahui jalan, mengetahui tempat ya. Semuanya itu fungsi. Fungsi berikutnya manakala kalian ada di gedung yang tinggi, kemudian ada gempa. Nah, fungsi denah itu adalah untuk apa berarti? Untuk melihat tempat yang evakuasi yang tepat sehingga antisipasi kalian bisa dalam rangka menghindari bahaya gempa. Kalau misalnya ada denah ya, ini kok gempa, kok sudah ada denahnya, coba lihat dulu, oh tempat titiknya di sana. Kalian harus menuju sesuai sama denah sehingga kalian bisa meminimalisasi kecelakaan bencana tersebut. Itu ya, kalian tadi sudah semuanya sudah dijelaskan. Nah berikutnya tata cara membuat denah. Persiapannya apa aja? Ayo, yang pertama ada buku tentang gambar, betul. Berikutnya pensil, terus iya betul, terus apa lagi? Penggaris ya. Semuanya bisa dipersiapkan dulu ya sebelum menggambar, biar jangan sampai ada kesalahan ya. Ya, demikian ya untuk materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan sudah waktunya istirahat ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Kita sebelum kita istirahat kita berdoa sejenak ya. Baca dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan istirahat ya.